Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara bersama-sama belajar dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema Tanah Nusantara dalam catatan Alkitab. Benarkah ada tertulis tentang tanah Nusantara kita di dalam Alkitab? Dalam Kejadian pasal yang ke-10, sebenarnya seluruh dunia terwakili dalam deskripsi tentang 70 bangsa-bangsa. Ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Istilah ujung bumi pun sudah muncul sebelumnya sejak kitab Yesaya. Pada abad ke-8 sebelum Masehi ditemukan inskripsi Tel Quasile yang menyebutkan tentang negeri yang sangat terkenal dan dikaitkan dengan pulau-pulau yang jauh. Apakah kira-kira ini yang dimaksud dengan tanah Nusantara kita, Indonesia? Mari kita belajar bersama-sama di episode ini. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama Baba Nur dalam kajian yang sangat menarik kali ini. Karena kita akan membahas tentang tanah air kita, yaitu Tanah Nusantara dalam catatan Alkitab. Seperti apa sih? Benarkah ada tercatat di dalam Alkitab kita tentang Tanah Nusantara? Silakan Baba Nur. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Saudara-saudara, kita merenungi tentang wilayah dunia yang tercatat dalam Alkitab. Tentu yang paling eksplisit adalah wilayah Timur Tengah. Tetapi dalam Kejadian pasal 10 itu sebetulnya seluruh dunia itu terwakili dengan deskripsi tentang 70 bangsa-bangsa. Makanya ketika kita belajar tentang Sefa Misvot Benin Noah, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang sekarang memperkenalkan program yang namanya 7 for 17, 7 hukum untuk 70 bangsa-bangsa. Tetapi catatan secara implisit tentu tidak ada. Ada dua tema yang menarik dalam kitab suci. Yang pertama adalah istilah Kenaf Haaret. Kenaf Haaret artinya ujung bumi. Mana ujung bumi itu sebetulnya? Dan yang kedua adalah Ofir. Ofir itu di dalam Alkitab dikenal sebagai suatu negeri di mana Salomo melalui kapal-kapal Hiram yang dikirim ke sana membawa banyak sekali emas yang digunakan untuk membangun bait suci. Lalu Ofir penghasil emas itu sesungguhnya mana, ya?
Oke, yang pertama kita akan bicara dulu tentang ujung bumi. Tentu ketika kita berbicara tentang ujung bumi itu artinya bukan bumi itu datar, tidak ya. Karena ungkapan kenafaaret pada masa itu artinya adalah wilayah paling akhir yang dihuni oleh manusia. Tentu yang diketahui oleh peta bumi saat itu. Jadi artinya kita jangan menjadikan kitab suci itu seperti textbook of science. Dan kita tidak akan mengulangi pendekatan yang seperti itu. Karena dahulu pernah gereja itu salah menafsir kitab suci. Sehingga muncul kasus misalnya Galileo Galilei. Ya, betul. Dan gereja Katolik sudah meminta maaf atas kesalahannya dalam menafsirkan kitab suci. Yang waktu itu memaksakannya kitab suci sebagai textbook of science. Jadi sekarang ini dunia itu bulat lah, bukan dunia datar, bumi datar seperti yang digambarkan abad pertengahan ya. Meskipun sebenarnya teks Alkitab sendiri kan harus dibedakan apakah itu teks puitis ataukah bukan. Kalau teks puitis misalnya berhentilah matahari di atas bukit Alayon misalnya, itu kan tidak berarti artinya matahari berhenti berputar. Benar-benar berhenti. Artinya itu kan bahasa sastra ya. Seperti kalau lagunya Epit, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kan bukan berarti rumput diajak ngomong kan. Maka pendekatannya harus lurus dulu. Nah di dalam kitab suci tentang ujung bumi itu juga diungkapkan dengan lisan suci Kristus. Ketika Kristus mengatakan pada para murid-muridnya, ya, ketika para muridnya itu berpikir tentang problem bangsanya yang kembali mengalami penjajahan Roma kan saat itu. Setelah Yesus bangkit itu murid-muridnya tanya, maukah engkau memulihkan kerajaan untuk Israel? Tetapi Yesus mengatakan itu bukan urusanmu, ya, soal kedatanganku dan sebagainya itu bukan urusanmu. Tetapi kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lah, ungkapan ujung bumi itu sudah muncul dalam kitab Nabi Yesaya. Misalnya Yesaya pasal 24 ayat 15. Al-hen ba'urim Adonai bi'i hayam Shem Adonai Elohe Yisrael. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Ya, negeri timur, Ba'urim, tempat tempat matahari. Ya, maksudnya matahari terbit. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut, Bi Hayam. Nah, mana itu tanah-tanah pesisir laut? Lalu kita juga membaca dalam Yesaya pasal 24 ayat berikutnya. Dari ujung bumi, Mikinaf Haaret Semirot Sama'u Syafilas Sadik. Dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian hormat bagi yang maha adil. Nah, di mana ujung-ujung bumi itu? Bahkan dalam ayat yang lain misalnya Yesaya pasal 60 ketika bicara tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Itu muncul lagi pulau-pulau yang jauh. Maksudnya jauh dari tanah Israel. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Jadi pulau-pulau yang jauh ini dikaitkan dengan perak dan emas yang dibawa serta untuk nama Tuhan, Allah sembahanmu. Dan karena yang maha kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Nah, ini menjadi pergulatan para ahli ya, mana sebetulnya ujung bumi, mana sebenarnya Ofir yang dimaksudkan dalam kitab suci. Nah, ada catatan yang menarik lagi. Ofir disebutkan juga dalam kitab Nabi Yesaya pasal 13 ayat 12. Aku akan membuat orang lebih jarang dari emas tua dan manusia lebih jarang dari emas Ofir. Di sini digunakan kata Ofir lagi. Dan Ofir itu mana wilayahnya? Lalu dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 16 itu juga dikatakan ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir. Artinya sesuatu yang begitu berharga sehingga
dia tidak bisa dinilai dengan emas Ofir. Lu suleh bi khatam Opir bi soham yakar, ya. Artinya ia tidak bisa dinilai dengan emas Ofir atau permata kisopras yang mahal-mahal dan permata lazurit. Nah, menariknya dalam Alkitab terjemahan bahasa Latin yang dikenal dengan Biblia Sacra Vulgata, dan itu diterjemahkan oleh Santo Hieronymus ketika beliau berada di Bethlehem. Nah, kita masih mengenal sekarang gua Bethlehem, tempat di mana dahulu Hieronymus itu menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin untuk Perjanjian Lama dan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin untuk Perjanjian Baru. Bagaimana kata Ofir itu diterjemahkan? Biketem Ofir diterjemahkan. Dia menulis begini, non confiretur tinkis India coliribus. Jadi ini menarik. Ia tidak dapat dinilai dengan emas India. Jadi di sini Ofir diterjemahkan India atau permata kisopras yang mahal atau dengan permata sapir. Permenungan tentang di mana letak Ofir itu terus berlanjut ketika ditemukannya inskripsi yang dikenal dengan inskripsi Tel Quasileh. Itu di buku-buku arkeologi itu disebutkan di situ. Tolong diberikan. Ya, ini yang ini arkeologi. Ini ada 5 jilid ya. 5 jilid penemuan arkeologi, termasuk itu penemuan yang disebut inskripsi Tel Quasileh di sini. Disebutkan di sini dengan gambarnya dan bunyinya. Apa yang disebutkan di sana? Disebutkan di sana ungkapan emas dari Ofir untuk Bet Horon sejumlah 3.000 shekel. Itu bunyinya seperti itu. Dan itu inskripsi itu ditemukan pada abad 8 sebelum Masehi. Jadi tidak jauh dari masa Salomo, ya. Salomo kan tahun 970-an. Ini tahun abad ke-8, jadi kira-kira 50 tahun setelah Salomo. Jadi Ofir itu menjadi negeri yang sangat terkenal. Dan itu dikaitkan dengan pulau-pulau yang jauh. Nah, selama ini banyak penulis-penulis Roma, Latin di Timur Tengah mengartikan pulau-pulau yang jauh itu adalah Asyur, Assyria, ya. Tapi masalahnya Asyur itu sekarang Irak. Pulaunya mana sekarang? Tidak ada pulau kan? Ya, karena waktu itu belum ditemukan peta bumi yang lengkap seperti sekarang. Mungkin dikira Asyur itu adalah pulau-pulau yang banyak. Nyatanya Asyur tidak banyak pulau. Waktu itu kan belum ditemukan peta bumi yang lengkap seperti sekarang ya. Kita punya rintisan peta bumi itu kira-kira baru abad kedua Masehi, misalnya dalam tulisan ini. Claudius Ptolemeus de Geographie. Ini aslinya dalam bahasa Yunani ya. Geographicae Hypogesis itu ditulis kira-kira tahun 150. Dan dia ini adalah bapak geografi dunia. Kalau bapak ilmu sejarah dunia ini Herodotus, itu kira-kira hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam bukunya adalah historis, ini bahasa Yunani semuanya. Bukunya jadi aslinya dalam bahasa Yunani. Tapi puji Tuhan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Herodotus the Historis ini. Catatan sejarah Herodotus dari Halicarnassus. Jadi ini mengungkap tentang dunia yang dia kenal pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian kalau bapak ilmu geografi ya ini Claudius Ptolemeus ini. Itu orang Alexandria, yang orang Yunani yang tinggal di Alexandria Mesir. Nah, lalu ketika peta bumi waktu itu tentu belum selengkap sekarang, maka orang bisa mengira-ngira Ofir itu adalah India. Sementara negeri-negeri kepulauan jauh itu adalah Asyur. Tapi benarkah seperti itu? Kita akan melacak dulu di manakah letak Ofir itu berdasarkan catatan Alkitab. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian bunyinya. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Seba kepada Raja Salomo. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana
dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Nah, lalu di manakah letaknya lebih lanjut? Itu bisa dibaca lagi dari 2 Tawarik pasal 9 ayat 21. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Hiram, dan sekali dalam 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading juga kera dan burung merak. 3 tahun itu termasuk bongkar pasangnya kapal. Kira-kira kalau itu dari India lewat Laut Merah dan masuk ke Israel lewat pelabuhan yang namanya dulu Eilot, sekarang Eilat di Ezion Geber, tidak sampai 3 tahun. Makanya ayat ini tentu harus dicari yang lebih jauh dari India. Nah, di manakah letaknya itu? Pertama, sebutan India itu tidak hanya menyebut benua India, tapi pulau-pulau di lautan India. Dan saat itu yang disebut pulau-pulau di lautan India cuma Indonesia atau semenanjung Malaysia dan Indonesia ini. Nah, pertanyaannya, ketika Alkitab menyebut Ofir itu adalah penghasil emas, dan kemudian Santo Hieronymus menafsirkan itu dalam bukunya atau dalam kitab suci terjemahannya Vulgata itu adalah India. Pertanyaannya, bagaimana orang India sendiri memandang dirinya dan di mana letak penghasil emas di India? Kita memiliki juga catatan dari Srimad Walmiki Ramayana. Ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris. Ya ini. Ya. Di sini orang India sendiri menyebut penghasil emas terbesar itu adalah tanah Nusantara. Makanya di dalam teks Ramayana India itu disebutkan Yatnawanto Jawa Dwipam Sapta Raju Pasubitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam. Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Sanskerta. Jelajahilah Pulau Jawa. Itu ditulis tahun 120-an setelah Masehi. Jadi kira-kira sejaman dengan Claudius Ptolemeus dari Alexandria. Nanti kita juga bandingkan bagaimana Ptolemeus itu bicara tentang kepulauan Nusantara. Jadi India sendiri menyebut Yatnawanto Jawa Dwipam Sapta Raju Pasubitam. Jelajahilah Pulau Jawa. Sapta Raju, Sapta itu 7. Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta, itu bahasa Sanskerta. Ya. Raju itu yang menjadi bahasa Indonesia raja, kerajaan. 7 kerajaan Pasubitam yang mengelilinginya, menghiasinya. Nah, 7 kerajaan yang menghiasi Jawa itu apa? Suwarna Dwipa, Pulau Emas itu Sumatera. Barhina Dwipa itu Borneo, Kalimantan. Pulau kamu ya, Kalimantan. Kemudian Sangadwipa, Sangkadwipa yaitu Sulawesi. Kemudian Nusa Tenggara, Bali Dwipa, Pulau Bali. Jadi selain Jawa berarti ada 6, tambah 1 lagi. Mana itu? Jawa Dwipa Matikramya Sisrunama Parwata. Nun di ujung paling timur dari Jawa itu ada gunung yang tinggi. Sisrunama Parwata, nama gunung itu Sisira. Karena digambarkan dalam Srimad Walmiki Ramayana, puncaknya bersalju, apalagi kalau bukan Gunung Jayawijaya. Jadi itu adalah Papua. Dan Papua itulah yang disebut Kenafha Aret, ujung bumi. Kita kan melihat itu sesuatu yang menarik karena itu tercatat dalam sejarah kitab suci sendiri. Nah, mungkin bagi adik-adik yang cuman paham cerita Naruto, enggak paham ini. Kalau Anda sejak kecil mengenal wayang, pasti paling tidak mengerti ini. Makanya mulailah
gemarilah wayang Purwo ya. Jangan hanya Naruto, tapi kan memang kita kalah teknologi ya, kalah teknologi. Itu di konteksnya itu begini kira-kira. Pernah mendengar cerita Ramasita? Ya, Kalau di pernah. India itu Ragupati Rajana Rajaram Patita Pawana Sitaram 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 Jaya Sitaram. Itu loh kalau India. Jadi saya bisa jadi penyanyi India juga. Artinya Sitaram Sitaram Sitarama Sitarama. Cinta yang kuat antara dua orang itu akhirnya muncullah Rahwana Raja, seorang raja yang bengis, seorang raja yang lalim, yang ingin menculik Sita. Nah kemudian dia menyamar jadi sesuatu yang indah ya, hijang, rusa. Kemudian Sita tertarik dengan itu sampai kemudian karena dia pertama menyamar jadi Brahmana dan seterusnya kan, lalu dibawa lari. Lalu ketika Rama datang tanya sama adiknya, Lasmana, mana kakakmu? Dia cerita kalau dibawa oleh raksasa, yaitu tidak lain adalah Rahwana. Kemudian pasukan para Wanara ini, Wanara itu artinya kalau di dalam bahasa Sanskerta sebetulnya adalah manusia pohon. Itu sebutan untuk orang-orang Arya terhadap suku Drawida. Lalu dalam terjemahan bahasa Jawa jadi Wanara itu kera. Itu sebutan yang merendahkan. Wanara itu orang-orang Drawida. Termasuk orang-orang Drawida itu Hanuman, Subali, Sugriwa, yaitu disuruh mencari Rama. Mencari Sita oleh Rama tadi. Kemana dia mencari? Makanya muncul sebutan tadi. Yatna wanto yawadvipam saptaraju pasubitam suwarna rupiakadvipam suwarna karamanditam. Dicari ke Pulau Jawa. Nah itu cerita sastra ya, tapi artinya pada waktu itu Pulau Jawa sudah dikenal, Sumatera sudah dikenal, sampai Papua pun sudah dikenal. Itu luar biasa negara kita ini kan. Kemudian dalam Ramayana itu menceritakan tentang Gunung Jayawijaya dan sebagainya. Jadi ini jelas bahwa tanah Nusantara dikenal oleh India sebagai penghasil emas. Makanya bukan sekedar di otak-atik, sekedar cocok. Kalau anak-anakmu laki-laki membawa emas dan perak dari pulau-pulau yang jauh, itu pasti lebih jauh dari India, pasti lebih jauh dari Asur. Dan ada seorang penulis gereja ya, Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi Santo Hippolytus ini yang pertama kali mengkompilasikan dokumen gereja yang disebut dengan Didaskalia Apostolorum. Nah dalam Didaskalia Apostolorum ini ditulis pada abad ketiga ini. Ada deskripsi bahwa Rasul Thomas itu memiliki wilayah penginjilan itu di India dan negeri-negeri kepulauan laut yang jauh. Kepulauan laut yang jauh itu adalah Indonesia. Ya kita tidak tahu, kita bisa berandai-andai apakah Rasul Thomas pernah datang ke Indonesia. Tapi tidak ada catatan secara jelas. Tapi diduga bisa terjadi. Ya karena memang jalur laut waktu itu sampai ke sana. Mungkin saat menunggu angin. Saat menunggu angin musim ya istilahnya bikin. Terus kemudian dalam prasasti Nalanda. Itu disebut Nalanda di India ya, prasasti Nalanda. Kami diminta oleh Maharaja Bala Putra Dewa yang termasyhur. Ini raja mana ini? Sriwijaya. Di Sumatera abad ke-7 ini. Raja Swarnadwipa, Raja Swarnadwipa. Jadi sebutan Swarnadwipa bertahan sampai abad ke-7 Masehi untuk menyebut Sumatera. Raja Swarnadwipa melalui seorang kurir yang aku buat untuk membangun sebuah biara Nalanda yang dikabulkan oleh dekret ini untuk dipersembahkan bagi Sang Hyang Buddha yang terberkati. Ini abad ke-7 ketika kerajaan Sriwijaya. Jadi India yang dirujuk oleh penulis-penulis Yahudi, para rabi misalnya, yang dirujuk oleh para penulis gereja, yang waktu itu diketahuinya adalah India atau Asur. Kepulauan yang jauh itu Asur, Ofir itu adalah India. Tapi perhatikan,
Apa yang dibawa dari sana? Rempah-rempah. Kayu cendana, bukan kayu cendana dari Indonesia. Ini belum sepenuhnya benar hipotesis ya. Tetapi artinya lebih masuk akal kalau kita mengusulkan bahwa 3 tahun kapal itu harus mengalami bongkar pasang itu tentu lebih jauh daripada India. Nah itu satu. Kedua adalah karya dari Geographicae Hypogeesis dari Ptolemaios ini. Ini ditulis aslinya dalam bahasa Yunani. Disebutkan misalnya di sana ungkapan Zavadiou. Zavadiou itu adalah transliterasi Yunani dari kata Yawadvipa. Dan sebutan itu tadi ada di Ramayana India tadi. Yatnawanto Yawadvipam tadi. Itu disebut Zavadiou Hosimane Kritisnesos. Dia adalah Javadiou, artinya pulau jelai penghasil padi. Pulau jelai penghasil padi. Nah dalam peta Ptolemaios ini disebut misalnya, ini lengkap deskripsi tentang sungai-sungai, bukit-bukit yang itu mulai merujuk dari Chrysoanas, sungai emas. Sungai emas itu mungkin merujuk pantai barat dari sungai Trang di Thailand Selatan sampai ke Bernam dan lebih jauh lagi ke sungai Muar. Lalu disebut juga ini baru tahun 150-an loh, Masehi loh. Paladas itu sungai Paladas yang itu kira-kira letaknya di Johor, sungai Atabas. Yang mayoritas penulis mengidentikan dengan Pahang misalnya. Kemudian disebut lagi Takola. Takola itu berkaitan dengan misalnya prasasti Tanjuri tahun 1030, kota Sriwijaya yang pernah ditaklukkan oleh Rajendra Kola. Ya makanya disebut Takola. Kemudian Konkonagara, sebuah tempat di Chrysoanas. Lalu Sabara dan Sabana. Ya nama-nama tempat waktu itu tentu nama-nama India yang didengar oleh penulis-penulis Yunani lalu ditransliteransikan dalam bahasa Yunani. Makanya Yawadvipa menjadi Zavadiou. Karena itu bahasa Yunani. Sementara Semenanjung Emas disebut Chrysonesos, Pulau Emas, Semenanjung Emas. Dan itu merujuk kemungkinan adalah Sumatera. Lalu menyebut Palanda yang tidak lain itu kota tinggi. Kalonka mungkin diidentikan dengan provinsi Kumpon di Thailand Selatan, di Sungai Pahang. Lalu Kolepolis terletak di pantai timur Semenanjung Malaya, mungkin dekatnya Kelantan. Lalu Perimula. Perimula itu Semenanjung Malaya, Trengganu, Pulau Redang, terus sampai ke wilayah Indonesia nih, sekitar Kalimantan. Dan itu luar biasa deskripsinya. Jadi artinya bahwa Kepulauan Nusantara mulai dari Thailand Selatan, itu disebutkan kan di sana kan yang paling mudah dicapai. Kemudian Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Jawa. Nah, jadi apa yang disebut dengan Jawa itu sebetulnya tidak sekedar merujuk kepada Pulau Jawa saja, tapi merujuk kepada daerah yang lebih luas, dan itu adalah tanah Nusantara yang kita sebutkan sekarang. Jadi luar biasa, dalam kitab suci sudah ada deskripsi tentang Kepulauan Nusantara, di mana Tuhan berkenan untuk kita tinggal di sini, lahir di sini, dan kita akan dikebumikan di sini kalau Tuhan memanggil kita. Maka ini tanah air dan tumpah darah kita. Maka cintailah Indonesia, karena kita harus bangga dengan negeri kita yang telah melahirkan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, menarik sekali kan? Ternyata tanah Nusantara secara deskripsi dari catatan Alkitab mungkin itu sudah disebutkan di sana ya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Iya silakan. Pak saya ingin bertanya. Selain sebutan Pulau Emas untuk Indonesia, ada tidak Pak sebutan lain untuk Indonesia dari penulis kuno? Oh iya, pertanyaan yang baik. Jadi selain Pulau Emas ya, itu baik disebut dalam literatur Sanskrit ya, yang disebut dengan apa Swarnadwipa, kemudian Chrysonesos tadi, ada nggak sebutan lain untuk tanah Nusantara? Ya ada. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau sebutan itu kan bergeser ya, tidak sifatnya itu statis ya. Itu contoh aja sekarang.
wilayah Jakarta sekarang dengan zaman dulu kan berbeda kan. Beda. Yang disebut Kota Malang sekarang kita ada di sini. Apakah kira-kira pada zaman abad ke-10 juga tempatnya di sini? Gitu? Nama Kota Malang itu sendiri muncul dari Prasasti Matiasih tahun 907, zamannya Kerajaan Dyah Balitung. Dari Mala Angkuca Iswara, maka disebut Malang Kuseswara. Artinya Iswara, Sang Hyang Iswara telah mengalahkan kejahatan. Ini Kota Malang. Mala itu molo, kejahatan. Tapi sekarang ada nama desa yaitu Malang Yudo. Tempatnya dekat kita ini, di sekitar Tumpang. Jadi kemungkinan pada abad 15, abad 14 zaman Majapahit itu pusat kotanya belum di Malang ini. Pusat kota Malang ini sejak zaman Belanda kan. Itu sebelumnya di desa itu, sekarang jadi desa, dulu tengah kota. Singasari, dulu itu kota raja, sekarang jadi kecamatan. Serengat, itu tempat nenek moyang saya, desa saya. Itu zaman Thomas Stanford Raffles ya. dalam bukunya The History of Java. Itu dulu provinsi Serengat. Sekarang menjadi kecamatan di bawah Kabupaten Blitar. Maka peta bumi pun juga seperti itu, berubah. Sebutan Jawa misalnya, itu dulu berkembang. Tidak hanya merujuk kepada Pulau Jawa sekarang. Maka disebut Jawa Dwipa, ya, Pulau Jawa, tapi disebutkan Saptarajo Pasubitam. 7 wilayah kerajaan yang menghiasinya. Makanya itu bisa kita lacak ya. Sebutan-sebutan ini kan berkembang. Kata Nusantara itu muncul pada masa Majapahit misalnya. Tapi Nusantara itu maknanya belum sama dengan Indonesia. Itu wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa misalnya. Ya, seperti juga kata Jawa Diyu tadi berasal dari bahasa Sanskerta Jawa Dwipa. Itu tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa sekarang, tapi merujuk kepada seluruh negeri yang dikenal dalam bahasa Tionghoa itu adalah Nanhai, negeri di wilayah pulau-pulau di selatan, Nanhai, itu menurut catatan Cina kuno. Dan sebutan ini bertahan sampai abad pertengahan, ketika penulis-penulis Arab ya itu menulis Al-Jazairul Jawi. Jadi pulau-pulau Jawa jamak di sini, Jazair Al-Jawi, ya. Jazair Al-Jawi, Pulau Jawi itu mencakup Sumatera, yaitu Sumatera dalam bahasa Arab, Sumatera, Solibis. Solibis itu Sulawesi, Celebes. Kemudian Sunda, kerajaan Sunda. Dan seluruh gugusan pulau-pulau di sekitar Jawa sekarang itu disebut Kulluhu Al-Jawi, semuanya adalah Jawa. Jadi perkembangan pertama. Perkembangan kedua kita bisa melacak yang lebih kuno lagi. Misalnya ada catatan dari India. Catatan itu disebutkan dalam bahasa Sanskerta namanya Syair Raghuwamsa. Syair Raghuwamsa itu ditulis oleh seorang penulis yang bernama Kalidasa. Lah, di situ yang menarik lagi dikatakan begini. Anena sardam viharam bura sestiresu taliwana marmaresu dwi pantara nita lawanga puspa irapa kerta sweda lawa marrubih. Bahasanya sulit ya, bahasanya. Artinya gini, bersamanya tanganmu akan direngkuhnya dalam perjalanan yang sangat menyenangkan, menyusuri pantai di antara rimbun pepohonan palem. Dengarlah gemericik ombak berbisik dan angin semilir sepoi menebarkan wangi aroma bunga cengkeh di negeri Dwi Pantara. Jadi rupanya ketika kapal-kapal India digambarkan dalam sastra mereka itu menyebut dengan apa yang disebut Taliwana Marparesu Dwi Pantara Nita Lawanga. Lawanga itu bunga cengkeh. Ini berkaitan dengan apa itu rempah-rempah dalam kitab suci tadi. Mana negeri penghasil rempah-rempah terbesar di seluruh dunia? Indonesia. Dari Indonesia itu kemudian dibawa ke India, dari India melalui Laut Merah ya,
lewat apa namanya nanti yang disebut dengan Eilot, pelabuhan Eilot. Itu pelabuhan Elat sekarang, tempatnya kapal Raja Salomo, kapal-kapal Hiram itu membawa emas dari Ofir. Jadi sebutannya Dwipantara, negeri di antara dua benua, negeri di antara dua lautan. Jadi sebutannya ada Indonesia, itu sebutan modern. Yang memperkenalkan itu, sebutan Indonesia itu seorang etnolog dari Jerman namanya Adolf Bastian. Kemudian, tapi sebelumnya sudah ada dalam tulisan-tulisan para etnolog sebelumnya. Kemudian sebutan Dwipantara dari syair Raghuwamsa India, dan juga penulis Nusantara sendiri yang menyebut misalnya di dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Jadi sebutannya ada Dwipantara, negeri di antara dua pulau, dua benua dan dua samudra. Ya itu saya kira. Luar biasa ya. Ada yang mau tanya lagi? Saya, Mbak. Ya silakan. Jadi begini, Mbak. Kalau Ofir itu memang wilayah Indonesia, itu artinya bangsa Indonesia pernah menyumbangkan emas untuk pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Jadi menurut Baba, kira-kira apa rencana Tuhan untuk bangsa Indonesia? Wah, itu pertanyaan yang sangat religius. Jadi benar bahwa emas itu dibawa serta oleh anak-anak laki-lakimu dari jauh, itu kan dicatat dalam Yesaya pasal 60. Dan konteksnya apa? Konteksnya bicara tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Dan itu zamannya Mesias. Artinya pemenuhannya itu kalau menurut interpretasi Kristiani adalah zamannya Mesias. Di mana kambing domba dari Kedar Nebayot akan dipersembahkan untuk menyemarakkan bait keagunganku. Dan itu dikaitkan juga dengan anak laki-lakimu akan datang dari pulau-pulau yang jauh membawa emas dan perak mereka. Apakah ini kebetulan? Tidak. Jadi kira-kira rencana Tuhan, Tuhan sangat memuliakan negeri ini. Sebagaimana juga Tuhan memuliakan Israel, Mesir, Asur. Kan disebutkan. Hanya Indonesia tidak eksplisit karena apa? Karena memang itu jauh dari para penulis kitab suci. Jauh daripada jangkauan mereka. Jadi kira-kira rencana Tuhan apa ya untuk Indonesia? Saya meyakini bahwa Indonesia itu akan diberkati Tuhan dan sudah diberkati Tuhan. Amin. Makanya sekarang kita melihat ya, negeri yang begitu kaya, negeri yang begitu luas wilayahnya, itu jangan kita rusak dengan fanatisme agama, kita rusak dengan pertengkaran-pertengkaran sektarian yang pengap dan penuh sesak, menyesakkan dada kita. Tapi mari kita menjadi bangsa yang, kalau istilah bahasa Jawanya itu, yang dadanya jembar bawiro tanpa winates, yang memberikan ruang kepada kebebasan untuk orang mengekspresikan kehendaknya, tetapi tentu bebas yang bertanggung jawab. Dan itu satu-satunya pemberian kepada Tuhan, saya yakin itu adalah Pancasila. Jadi kira-kira kalau kita pernah membahas hukum Nuh itu untuk Indonesia, ya itu sudah tercakup dalam Pancasila. Karena kalau hukum Nuh, siapa yang kenal Nuh sekarang? Yang kenal Nuh kan itu hanya agama-agama Timur Tengah. Iya. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Tanya sama orang India. Yang nehi-nehi itu kira-kira kenal Nuh apa enggak? Yang kenal adalah Manu, ya kan? Manu itu manusia pertama dalam ajaran Hindu. Makanya di dalam kitab Kompendium Hukum Hindu namanya Manawa Dharma Sastra. Di zaman Majapahit itu dikompilasikan, dicocokkan, dikontekstualisasikan dengan Indonesia, namanya Sangyang Kutara Manawa. Jadi itu adalah undang-undang dari Manu. Manu itu semacam Nuh, itulah kalau dalam ajaran Yahudi, Kristen dan Islam. Jadi kita tidak usah jauh-jauh ikut ke Timur Tengah, kita sendiri sudah punya sebetulnya. Dan itu Pancasila. Sebab kalau soal Pancasila tidak ada urusan tafsir tentang menurut ini siapa yang melakukan Abu Dazarah, itu tidak ada. Ya ketuhanan yang Maha Esa itu terserah siapa yang meyakini. Itulah Indonesia kita. Jadi tidak bertentangan dengan kitab suci, tidak. Ya, saya kira itu. Iya, masih ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Di Alkitab tertuliskan ujung bumi. Apakah yang dimaksud itu adalah Indonesia? Jika iya, berarti sudah tertulis di dalam lisan suci Kristus, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Itu seperti tadi yang saya sampaikan, saya tekankan lagi ya. Kalau gitu apakah
Ophir itu adalah tanah Nusantara. Ini kan baru hipotesa ya. Yeah. Hipotesa. Tapi kalau saya tuh meyakini banyak benernya itu saya kira. Hanya karena waktu catatan-catatan sejarah. Ya pertama karena keterbatasan para penulis kuno itu, karena biasanya orang Yunani itu hanya mendengar laporan orang India. Nah orang India sendiri apakah benar dia telah mengarungi tanah Nusantara sebagaimana yang orang Nusantara sendiri mengarungi tempat-tempat lain. Di Madagaskar, salah satu negeri di Afrika itu, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka keturunan pelaut-pelaut Indonesia. Itu luar biasa. Saya pernah membaca satu bukunya Profesor Reed yang mengatakan di sana ada buah-buahan yang itu namanya adalah nama Indonesia. Jadi artinya ketika pada abad kedua penulis-penulis dari Timur Tengah termasuk misalnya Strabo itu penulis Romawi ya, sekitar tahun 20 Masehi, atau misalnya Plinius Secundus, Pliny the Younger itu penulis Latin dalam bukunya Periplus, itu belum bisa menjangkau tanah Nusantara. Nah, itu pelaut-pelaut dari Bugis itu sudah masuk ke Afrika dan beranak pinak di sana. Dan itulah Indonesia itu negeri maritim yang besar. Makanya kalau kita nyanyi lagu Nenek moyangku orang pelaut itu betul. Dan itu terbukti dari catatan-catatan sejarah. Nah sekarang boleh kita bandingkan. Karena Michael sepertinya belum yakin apakah benar itu Ophir itu Nusantara itu kan. Coba saya tunjukkan ya fakta-faktanya. Pertama, Strabo itu kira-kira menulis tahun 20 Masehi. Ya kan? Dahulu katanya dia, tidak ada 20 kapten kapal yang berani berlayar masuk ke Teluk Arab menuju ke India. Sampai mereka mengetahui apa yang terjadi di seberang sananya lagi. Maksudnya di seberang timurnya lagi, apa Gangga yang menuju ke laut itu. Mereka tidak ada yang tahu, itu tahun 20. Kemudian catatan dari Plinius Secundus yang dikenal dalam bahasa Inggris Pliny the Younger. Karena ada dua Plinius, Pliny the Elder dan Pliny the Younger. Pliny the Younger ini menulis dalam bukunya Periplus, kira-kira tahun 72 Masehi. Ya. Dia menulis begini, daerah-daerah yang terletak di sananya lagi, maksudnya di seberang Laut India setelah menembus Sungai Gangga itu, daerah yang terletak di seberang sananya lagi, tidaklah dapat diselidiki. Karena bangsa Timur Tengah belum memiliki kepiawaian dalam berlayar menaklukkan samudera seperti nenek moyang kita. Karena pada satu pihak dimustahilkan oleh badai musim dingin yang sangat hebat. Dan pada pihak lain dilarang oleh para dewa katanya. Dilarang para dewa karena di situ daerah yang belum terjangkau. Dan ungkapan dilarang oleh para dewa dalam tulisan Plinius Secundus ini mirip dengan apa yang tercatat dalam Srimad Walmiki Ramayana India dalam bahasa Sanskrit itu. Setelah dia mendeskripsikan Pulau Jawa yang memiliki Jawadvipa Matikram Jawa Yatna Wanto Jawadvipa, jelajahilah Pulau Jawa, Saptarajo yang memiliki 7 wilayah kerajaan, Pasuhitam sebagai hiasan, Suwarna Dwipa Karamanditam yang memiliki tambang-tambang emas ya. Kemudian ada deskripsi lagi, ujung paling timur, yang ujung paling jauh yang disebut Jawadvipa Matrikamya. Jawadvipa Matikramya Sisro nama Parwata. Ya. Sebelah paling jauh dari Pulau Jawa itu Diwam Prasanti Sergena Dewa Dewana Sewita. Jadi di sebelah paling timur itu ada Gunung Sisira yang dihuni oleh para Danawa dan para dewa. Jadi ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Plinius Secundus. Jadi artinya jangan dewa yang ditekankan, tapi artinya keyakinan masyarakat waktu itu menunjukkan bahwa negeri ini dijaga oleh kekuatan ilahi yang mereka sebut Dewa Dewana Sewita. Ini benar-benar senandung puja untuk Nusantara yang kita cintai ini. Dan yang disebut
Krisunisos, Semenanjung Emas, itu terletak di pulau di seberang Gangga ke arah sananya lagi, kata Ptolemeus ini. Bagian paling timur dari dunia manusia yang berhadapan dengan matahari terbit. Ujung bumi yang terkait dari Baurim tadi, negeri yang bercahaya, negeri timur yang bercahaya, itu dari kata Ibrani yang artinya terang. Cahaya terang. Nah itu tercatat dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi semoga saya tidak terlalu romantis ketika bicara tentang bangsa dan negara kita ya. Tapi artinya kenapa kita harus membanggakan orang-orang yang menjadi pengusung dan pengasong ideologi luar. Yang kemudian kita tidak bangga dengan negeri kita sendiri. Kita memiliki ini pakaian Nusantara ini. Ini sejak zaman Majapahit ini ada, nanti saya tunjukkan datanya. Bagaimana pakaian para pertapa, pertapa Hindu. Ini ada di pertapaan-pertapaan yang belajar kitab agama itu sudah ada. Kemudian dalam cerita Panji dulu ini dipakai wanita. Kemudian ketika menyebar di Semenanjung Malaysia ini dipakai oleh para pria. Dan ketika para founding fathers kita mencari simbol apa yang bisa menyatukan Nusantara? Salah satunya peci ini. Makanya ini tidak identik dengan Islam. Itu orang tidak tahu sejarah. Yeah. Itu identik dengan Indonesia, tidak identik dengan Islam. Makanya almarhum pendeta Fridolin Ukur dari gereja Kalimantan Evangelis kan selalu pakai ini. Bung Karno pakai ini, gitu. Bambang Nursena pakai ini, gitu. Nah, itu. Begitu juga kata ngaji, itu juga bukan dari budaya Islam. Kalau Anda membaca buku yang namanya Sang Yang Kamahayanikan itu abad ke-10. Itu buku Buddhis. Sudah mengatakan angaji tarka. Jadi belajar kitab agama dalam hal semedi atau tarka. Abad 10 itu. Ya, banyak yang bisa kita pelajari dari teks-teks Nusantara ini yang luar biasa. Ya, semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda, generasi milenial ya. Tentu, tentu. Karena ini sebuah pemaparan yang luar biasa dan tentu generasi milenial harus paham ini sehingga bisa lebih mencintai Indonesia dengan segala kemegahannya, dengan segala warisannya yang sangat luar biasa, berbeda-beda tetapi memiliki keragaman yang lebih membuat Indonesia ini semakin indah. Dan semoga kajian kita kali ini sungguh menjadi bekal bagi generasi muda untuk lebih memahami tentang Indonesia. Ada satu lagi yang saya kurang lengkap tadi menjawab ya. Tadi Michael bertanya, bukankah Kristus sendiri berarti menyebut kata ujung bumi? Berarti maksudnya dia mungkin Kristus sendiri menyebut Indonesia. Iya betul kalau itu ujung bumi itulah Indonesia. Tadi data-data yang saya sebutkan tadi ya dari ujung bumi, dari pulau-pulau yang jauh. Jadi anak laki-lakinya membawa serta emas dan perak. Coba mana emas dan perak? Jadi artinya secara lisan Kristus menyebut itu. Jelas dalam Kisah Rasul tadi yang disebut oleh Michael tadi. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai ujung Yerusalem, lalu Yerusalem kan kota pusat agama Yahudi, pusat ortodoksi, keyakinan Israel. Yudea, kan wilayah Yudea. Jadi dari kotanya ke provinsinya, Yudea. Samaria, provinsi lain tapi masih dalam wilayah Israel. Sampai ke ujung bumi. Ini menjadi satu pesan yang menarik bagi kita. Kamu akan menjadi saksiku, mulai dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi mari kita menjadi berkat dari lingkungan yang paling kecil kita, kemudian menyebar. Ya, nanti kamu sudah lulus kuliah, pulang ke Kalimantan misalnya, ya, jangan tidak pulang, bangun daerahmu ya, menyerap ilmu dari Jawa sini, ya, karena Jawa dulu menjadi pusat dari Kulu, Al-Jawi, semuanya disebut Jawi. Jadi Jawi itu artinya bukan sekedar Pulau Jawa, tetapi artinya sebetulnya waktu itu sudah menjadi pusat dari peradaban. Ini makanya kalau sering saya mengutip bahasa Jawa itu bukan superioritas Jawa atas yang lain, karena
di negeri-negeri kita ini yang paling beragam itu di Jawa. Ya. Yang paling majemuk coba. Kalau di luar Jawa misalnya ada marga yang Kristen, marga yang Islam, kan dibatasi oleh marga. Lah di Jawa satu keluarga itu ponakannya Katolik, apa itu pamannya Islam, ya biasa nggak pernah bertengkar. Inilah taman mininya Indonesia. Jadi artinya apa ya? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Tidak berarti kalau kita menjadi Indonesia itu kehilangan kedayaan kita, kehilangan kejawaan kita, kehilangan ketionghoaan kita, tidak. Justru Tionghoa, Jawa, Islam, Kristen, Bali, Buddhis, semua menyatu dalam ketunggalan. Tapi ketunggal ika itu adalah bhinneka, beda-beda itu, tunggal itu. Dalam lingkungan sebuah nation state yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dasarnya adalah Pancasila. Jadi ini pesan utama dari kenapa kita mengurai sejarah Indonesia. Semoga itu menjadi suluh bagi generasi muda, generasi milenial untuk tidak mengalami penyakit yang disebut orang Belanda minderwaardigheid kompleks. Jadi sedikit-sedikit harus barat, dikit-dikit harus asing. Ya kita sendiri punya potensi menjadi negara besar. Harus aku bangga jadi Indonesia. Aku bangga jadi Indonesia. Aku Indonesia, aku Pancasila. Dan kemudian kita Indonesia, kita Pancasila. Iya, setuju Bah. Ya. Oke, terima kasih banyak Bah. Memang sangat menarik kalau kita bicara tentang tanah Nusantara. Ya, semoga semua ini bisa menjadi bekal bagi adik-adik semua di dalam bersaksi tentang Indonesia, juga bersaksi tentang iman kepada Kristus. Kita berjumpa lagi pada kajian berikutnya. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Waalaikumsalam Besem Hamashiach. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan dasar sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi dalam mendanai kelangsungan program ini, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.